Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam acara kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir bersama kita pengasuh acara kita kali ini, Live Interaktif Keimanan, Doa dan Zikir, Ustadzul Fadil Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fikum wal mustami'in wal musyahidina jami'an. Gimana Hayakumullah. keluarga semua sehat Ustadz? Alhamdulillah. Syadar afiat. Nah. Baik. Jazakallah khairan Ustadz atas waktu kesempatan telah hadir bersama kita, yang insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah, yang tentunya pertanyaan dari pemirsa ada terus Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sallallahu yaftah alaina. Allahumma amin, Allahumma amin. Demikian pemirsa, insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan beliau dan menjawab atau merespon pertanyaan telah masuk di meja Reaksi Fatwa TV. Kami informasikan juga di awal ini para pemirsa dimanapun Anda berada, Live Interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087 033154460087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik, mari kita dengarkan satu nasihat pembuka kepada Ustadz. Faltafadhal maskura ma'jura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Semua kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan meyakini adanya yaumul akhir, di sana ada surga dan juga neraka, wal iyazubillah. Pasti kita semua menginginkan kebaikan dalam segala ketaatan dan ubudiyah yang kita lakukan, pasti disertai dengan niat baik, yaitu ingin mendapatkan kebaikan, kemuliaan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi niat baik tidak cukup untuk menjadi syarat diterimanya ibadah. Kendati niat baik, akan tetapi bila tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, atau dengan ungkapan lain menyelisihi sunnah Rasulullah, atau dengan ungkapan lain adalah perkara yang diada-adakan atau yang dikenal dengan istilah perkara bid'ah, maka tentunya amalan tersebut akan tertolak. Sehingga mencukupkan diri dengan niat baik tidaklah cukup. Mencukupkan diri dengan niat baik tidaklah cukup.
akan tapi harus dan wajib disempurnakan niat baik tadi dengan kebaikan di dalam mengikuti sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan dan waktu, hari-hari yang kita lewati, bulan demi bulan kita juga lewati, kita harus memastikan bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala harus dipastikan niatnya baik, tujuannya baik, dan juga tata cara pelaksanaan serta landasannya baik, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sederhana, amalan yang sedikit, akan tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dilandasi di atas keikhlasan, tentu itulah yang diterima oleh Allah, itulah yang terbaik. Ya, maka barang siapa yang beramal, kendati amalannya banyak, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tidak dilandasi di atas keikhlasan, maka tidak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semangat beribadah dilandasi di atas dalil yang mengikuti sunnah Rasul merupakan semangat yang senantiasa menyertai diri kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian wallahu alam. Masalah barakallahu fikum Ustaz, nasihat yang sangat berharga bagi kita. Jadi merupakan di antara syarat diterima amal ibadah itu ittiba atau mengikuti sunnah Nabi gitu Ustaz ya. Nah, bahkan ya itulah dua syarat. Dua syarat. Ya, dua syarat, yaitu mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti atau sesuai dengan niat yang tulus mengharap ridha Allah, yaitu keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat itu Ustaz ya. Nah, dua syarat itu. Semoga Allah berikan kita karunia untuk bisa ikhlas dan ittiba Ustaz ya. Nah, tentunya ittiba, cara ittiba itu dengan gimana Ustaz? Apa yang langkah yang harus kita lakukan untuk bisa ittiba itu Ustaz? ya, cara ittiba itu salah satu ya, bahkan tidak ada caranya kecuali harus belajar. Belajar. Kalau dia dalam keadaan ya kejahilan dan tidak belajar, bagaimana akan mengetahui sunnah tadi? Maka tentunya dia akan melakukan sesuatu yang akan bertentangan dengan syariat, kan tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Maka sumber kebaikan adalah ilmu, harus belajar. Tidak cukup hanya ya mendengarkan doktrin atau sebuah tradisi didoktrinkan, tidak cukup, harus belajar. Harus belajar. Tidak cukup hanya dengan ya tradisi warisan para leluhur, tidak cukup. Karena agama bukan warisan para leluhur kita, bukan nenek moyang kita. Sehingga kita mati-matian memperjuangkan ini tradisi nenek moyang, ini budaya nenek moyang, tidak seperti itu. Beragama ya tradisi Rasulullah. Kalau itu tepat istilah tradisi. Tapi yang jelas istilah syariat adalah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga acara kita ini termasuk salah satu usaha kita untuk belajar agama, Ustaz ya. sahih. Nah, itu yang kita harapkan. Masya Allah, alhamdulillah. Tentunya berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir sesuai sunnah, Ustaz ya. Nah, Masya Allah. ya itu yang kita Semuanya, harapkan. Ustaz ya. Semuanya. Karena kalau kita jujur saja, Iya, nah kita semua sepakat, kita umat Rasulullah. Dan tentunya kita adalah pengikut Rasulullah yang berusaha meneladani beliau. Dan kita tidaklah lebih baik dari beliau. Tidak ada perbandingan sama sekali. Jangankan dari Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, tidak ada perbandingan sama sekali. Atau para sahabat tabi'in, atba', tidak ada perbandingan. Mereka orang yang mulia. Dan mereka hanya mencukupkan diri dengan ajaran Rasulullah. Mencukupkan dia dengan sunnah Rasulullah. Kemudian kita orang yang lemah keimanannya, dangkal keilmuannya, yang kotor hatinya, gitu ya, yang sangat malas ibadahnya, sedikit lagi banyak dosanya, lah ingin membuat syariat baru, ajaran baru, tradisi baru. Siapa kita? Ini orang yang tidak sadar diri gitu. Nah, maka tidak cukup untuk mendapatkan kebaikan hanya bermodalkan niat baik saja. Tapi harus mengetahui kebaikan. Ya, sumbernya ilmu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nasihat yang sangat bermanfaat insya Allah, yang semoga penggah hati kita semua untuk terus belajar dimanapun kita berada dan berapapun umur kita Ustaz ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kembali kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331 544 6087. Baik, kita bacakan soalan telah masuk Ustaz dari Muhammad Arnaldo di Sumatera Selatan, Kota Palembang Ustaz.
Ahsanallahilaikum sadana. Pertanyaan kami tentang bacaan zikir pagi petang. Beberapa bacaannya sama dengan zikir setelah sholat seperti ayat kursi dan lain-lain. Jika kita membaca zikir pagi setelah sholat subuh, di mana kita sudah membaca ayat kursi pada zikir setelah sholat, apakah perlu dibaca ulang pada zikir pagi ataukah dianggap sudah diamalkan dan tidak perlu dibaca lagi? Nah, terima kasih pada saudara Arnaldo di Palembang. Barakallahu fiik. Jadi jika seorang ya selesai sholat subuh, setelah membaca zikir yang dicontohkan Nabi SAW, kemudian dia membaca ayat kursi, kemudian 3 surat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul rabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Apakah hal itu telah mencukupkan, telah mewakili? Ya, kita katakan telah mewakili, karena dia telah membaca. Nah, kendati disyariatkan ya bagi seorang selesai sholat setelah membaca zikir disyariatkan tadi untuk membaca ayat kursi, karena disebutkan bagaimana keutamaannya, tidak ada ya penghalang dia untuk masuk surga ya kecuali hanya kematian. Artinya begitu dia meninggal dengan izin Allah rahmatnya dia akan masuk surga. Itu keutamaannya. Jadi intinya setelah mewakili. Nah, tidak perlu diulang lagi. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya saudara Muhammad Arnaldo di Palembang, semoga bisa dipahami. Baik, tampaknya sudah ada satu penelpon telah terhubung Ustaz. Penelpon setia kita Ustaz dari Jember Ustaz. Jiran tetangga kita Mas Fatoni yang merupakan penelpon setia dari anak-anak ini Ustaz. Barakallahu Kita coba fiik. sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Mas Fatoni? Sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Kalau misalnya zikir itu Ustaz, Nah, biasanya kan zikir itu membaca kalimat kalimat apa itu namanya yang pertama? kalimat tauhid, tahlil atau gimana? Iya, kalimat Kalimat tasbih, kalimat tasbih, Heeh. takbir sebanyak 33 kali. Nah, itu diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau di kampung saya ini tidak membaca seperti itu, Ustaz. Tapi setelah takbir membaca istighfar sebanyak 33 kali, kemudian tauhid 33 kali, dan diakhiri dengan kalimat yang tadi itu, Ustaz. Nah, apakah ada tuntunan kalau yang seperti itu? Nah, Masya Allah. Ya, Cukup Mas baik. Fatoni? Ya, kemudian Baik. satu lagi, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Dan yang kedua, bagaimana cara agar kita mengetahui iman kita itu bertumbuh, Ustaz? Apakah ada caranya gitu? Ya. Baik. Terima kasih Mas Fatoni, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Taib. Ya, barakallahu fiik atas ya pertanyaan Mas Patoni ya. Tadi ana lupa ya. Halo Mas Patoni? Udah terputus. Terputus ya. Kita ingin tahu ini berapa umur Mas Patoni gitu ya. Subhanallah ya. Mungkin kalau dari suara itu ya mungkin umur ya 11 tahun. 11 tahun ya, Masya Allah. Nah, ini merupakan ya catatan positif bagi kita bahwa ya kita harus tanamkan ya pada diri anak-anak kita kecintaan pada ilmu, berani bertanya untuk mencari kebenaran. Dan ini hal yang sangat mengembirakan. Mudah-mudahan akan muncul nanti Mas Patoni-Patoni yang lainnya ya. Nah, mereka yang cerdas, yang baik, dan terus lanjutkan seperti ini. Dan ditanamkan pada diri mereka kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu, kecintaan kepada kebenaran ya. Dengan ditanamkan dalam diri mereka ya akhlak yang mulia, sehingga bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat, yang luar biasa ya. Baik, tadi disampaikan pertanyaan pertama ya zikir selesai sholat ya, tasbih, kemudian tahmid dan takbir ya. Kemudian setelah itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. Nah. Baik. Lalu bagaimana dengan setelah zikir tersebut ditambah istighfar 33 kali atau mungkin juga la ilaha 33 kali gitu ya. Seperti yang kita dengar juga sebagian mengucapkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian diucapkan 33 kali. Nah, apakah tuntunan seperti ini? Ada ya. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Pertama yang perlu kita ketahui, membaca istighfar setelah sholat itu disyariatkan. Harus dipahami terlebih dahulu. Istighfar. Kan tapi berapa jumlahnya? Nah, ini yang harus dipahami. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa Nabi SAW pertama ucapan yang beliau katakan setelah sholat adalah istighfar. Istighfar. Yaitu mengucapkan astaghfirullah. Yaitu 3 kali. Istighfarullah thalathan. Ya, istighfar 3 kali. Dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ada istighfar. Nah, 3 kali. Adapun ya 33 kali, jumlah 30 tidak ada tuntunannya. Kalau yang bertanya, kok nggak boleh Ustaz? Kan istighfar baik, justru kita punya beristighfar. Naam. Di dalam meneladani Rasulullah SAW dalam beribadah, kita harus memperhatikan pertama tata caranya. Tentunya ya setelah kita memastikan bahwa amalan tersebut ada landasannya. Pertama, sebabnya atau dalil landasannya apa. Yang kedua, kaifiyahnya, tata caranya. Yang ketiga, jumlahnya. Kemudian waktunya, tempatnya. Ya. Ini harus dipastikan. Dan jenisnya juga. Nah, jika tidak terdapat jumlah tertentu untuk mengucapkan zikir, maka nggak boleh kita menambah dan mengkhususkan jumlah tersebut. Nah, tidak terdapat dalam riwayat yang sahih tentang tata cara zikir Nabi setelah sholat. Beliau mengucapkan ya astaghfirullah al-azim, astaghfirullahaladzim gitu ya, wa atubu ilaih 33 tidak ada. Yang ada istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qulillahu anta salam bisalam. Maka tambahan 3 kali tidak sesuai dengan sunnah. Kita tidak mengatakan istighfarnya, kalimat istighfarnya, jumlahnya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Karena seandainya istighfar 33 kali itu hal yang disyariatkan setelah sholat, maka pasti Rasul akan melakukannya sebagaimana beliau mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga mungkin ada tambahannya setelah la ilaha illallah 33 kali. Tidak ada juga. Nah, Rasul mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diucapkan. Nah, maka dan bahkan juga terdapat mengucapkan kalau selesai sholat subuh dan maghrib mengucapkan la ilaha illallah ya sebanyak 10 kali, naam, diucapkan, naam. Akan tapi mengkhususkan jumlah 33 kali seperti tasbih, tahmid dan takbir, maka ini tidak ada tuntunannya. Artinya jangan lakukan seperti itu. Beristighfarlah, tapi sesuai dengan tuntunan Rasul 3 kali setelah saya sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kemudian tentang masalah bagaimana kita bisa mengetahui ya indikator iman itu bertambah atau berkurang. Pertama, perlu diketahui, iman itu bertambah dan berkurang. Ini memang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti akidah salafus saleh bahwa iman bertambah dan berkurang. Dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali. Nah, iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan berbuat maksiat dan dosa. Itu secara global, secara umum seperti itu. Di antara indikator iman itu bertambah, pertama, semakin terdapat dalam hati kekhusyukan dan kecintaan kepada kebaikan. Jadi bila kita merasakan di dalam hati itu ada ketenangan, ketentraman, kekhusyukan, dan kecintaan di dalam berubudiyah, ya terus termotivasi untuk beramal. Ini pertanda imannya sedang bertambah dan naik ya. Kemudian juga cinta kepada zikir, ya, beramal. Artinya keinginan baik untuk melakukan seluruh kebaikan bertambah, ya. Maka ini pertanda imannya sedang bertambah. Nah, kemudian juga di antara pertanda ya iman itu bertambah, yaitu berteman dengan orang-orang yang baik.
kemudian menunaikan berbagai ketaatan, melaksanakan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, ini pertanda iman semakin bertambah, karena suatu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, yang sejenisnya, seperti itu. Jadi kemudian mencintai orang-orang yang baik. Maka tatkala ada di hati kita ya sifat malas, ya enggak semangat untuk beramal, jauh dari Al-Quran, enggak mau berzikir, membenci orang-orang yang baik dengan berbagai tuduhan, dan jadi kita korban ya provokasi. Orang yang baik dituduh orang yang bejat tuduh yang baik. Ini pertanda iman kita ini dipertanyakan. Apakah masih tersisa? Mungkin tersisa hanya cukup sebagai syarat keislaman saja. Nah, jadi ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, itu di antara tandanya. Maka bila kita ingin memastikan imannya sedang naik ya grafiknya atau bertambah keimanan kita, maka kita bisa bercermin pertama tentang sholat. Ini yang pertama. Ini cerminan ini. Cerminan yang kita bisa bercermin dan melihat situasi dan kondisi seseorang, keadaannya dalam sehari semalam 5 kali. Jadi kita melihat dan diri kita melihat ada kaca ya cermin untuk kita melihat bila sholat 5 waktu ini secara rutin lakukan bagi kaum lelaki berjamaah dan juga kaum hawa di rumah yang mereka pada waktunya sholat, maka ini pertanda iman sedang naik. Tapi bila ini dilalaikan, tidak ada perhatian kepada sholat, ini pertanda cepat-cepat ya diobati iman. Ini pertanda kemunafikan. Ya, pertanda kemunafikan. Itu. Kemudian baca Al-Quran. Setiap hari ada baca Al-Quran yang pertanda iman. Tapi kalau tidak ada baca Al-Quran, yang dibaca pesan-pesan yang ada di media sosial sekarang habis waktu berjam-jam. Nggak ada gunanya, habis waktu. Ini pertanda iman, pertanda ya kecintaan tersebut sudah mulai terkontaminasi dan ternodai. Ya, nah ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Fatoni di Jember. Baik, sudah ada penelpon setia juga Ustaz dari Pacitan, Ibu Rosmini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu Rosmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik Ibu. Naam. Barakallah. Ini mau bertanya tentang doa ini, apa ada hadis yang khusus atau cuma bagaimana? Ini seperti ini Ustaz. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa aqribni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekayaan ilmu dan hiasilah aku dengan kesabaran, dan muliakanlah aku dengan takwa, serta baguskanlah aku dengan perlindungan yang baik. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau Allah mencintai hamba, itu memanggil malaikat supaya malaikat itu mencintai hamba tersebut. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada malaikat yang lain supaya mencintai hamba tersebut. Yang kami maksud, apa ada doa yang khusus atau contoh dari Rasulullah yang khusus yang supaya dicintai oleh Allah yang seperti itu? Kami mohon pertolongan, bagaimana pengarahannya, apabila mungkin ada, mohon dijelaskan. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini. Silakan Ustaz. Naam. Barakallahu fiik pada Ibu Rasmini ya, dan semoga juga Allah memberkahi seluruh para pemirsa di mana saja berada. Tadi doa yang redaksi yang beliau sebutkan, Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni bil sabri aw jammilni bi hilmi, atau yang senada ya. Ya Allah, berikanlah kekayaan padaku dengan ilmu, muliakan aku dengan kesabaran, dan sebagaimana yang disampaikan beliau tadi. Apakah ada doa yang seperti itu? Wallahu a'lam ya. Saya tidak dari sebatas bacaan tidak mendapatkan reaksi seperti itu.
Ya. Kan tapi secara makna ya baik ya. Oke-oke saja begitu ya. Tapi kalaupun dibaca secara pribadi dengan tidak ya mengharuskan atau mengharuskan orang lain harus membaca seperti itu juga ya, ini tidak ada masalah. Karena permohonan untuk ya dimuliakan dengan kesabaran, kemudian diberikan dengan ilmu, kemudian ya berbagai kebaikan yang disampaikan tadi. Tapi intinya wallahu alam, saya tidak mengetahui redaksi yang seperti itu, bisa dicek lagi. Tapi yang penting dalam hal ini tidak ada dari redaksi dan kandungan redaksi tersebut makna yang negatif ya. Maknanya baik. Kalaupun seorang berdoa secara individu tidak ada masalah. Begini dalam masalah doa ini, ini perlu ada sebuah prinsip yang harus kita pahami dalam berdoa. Secara umum tentunya seluruh kebaikan dan kemuliaan itu telah ada dalam doa Nabi SAW. Ya, doa yang singkat, yang padat, yang syarat dengan makna. Ya, tentang permohonan tentang masalah takwa, tentang masalah keimanan. Ya, Allahumma habbi ilail iman wa zin bi qalbi. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatal muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman dan jadikan kami sebagai hudatal muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dan mengajak kepada petunjuk. Allahumma as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka anhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma ista'adha minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni doa subhanallah, seluruh kebaikan, ilmu, kesabaran, kemuliaan semuanya ada di situ. Maka semangat kita harus dipupuk kembali untuk bersemangat meneladani dan mengetahui dan menghafal ya doa-doa redaksi Nabi SAW. Tapi jika dalam satu kondisi dan keadaan kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami dan didapat kekhusyukan dalam hati kita, secara pribadi tidak ada masalah dengan kebaikan. Tidak ada di sana memutuskan silaturahim, tidak ada kezaliman, tidak ada melampaui batas dan hal-hal yang doa-doa yang mungkin melampaui batas gitu ya, takalluf dan ghulu, maka tidak ada masalah. Tapi dengan catatan doa tersebut tidak bisa kita, ini doa ini harus dibaca begini, diajarkan pada orang lain. Ya, itu hanya bagi orang-orang yang mengetahui redaksi doa Nabi SAW. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian tadi ya, tidak diragukan bahwa Allah apabila mencintai seorang hamba bahkan memanggil Jibril. Hadis sahih. Hadis sahih, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahibbah wa ahabbu Jibril. Thumma nada Jibril ahla as-sama' faqala innallaha ahabba 'abdan fa ahibbuhu fa ahabba ahla as-sama' thumma ju'ila lahu al-qabulu fil ard. In syi'tum faqra qawlahu ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi kata Nabi SAW, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, ya Jibril, aku mencintai hamba si fulan, maka cintailah dia. Jibril akan mencintainya secara otomatis. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit, ya seluruh penghuni langit, yaitu para malaikat, maka mereka akan mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah jadikan ditanamkan dalam diri manusia kecintaan kepadanya. Itulah makna firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan tanamkan dalam dirinya kecintaan, yaitu kecintaan manusia kepada mereka. Nah, apakah ada doa khusus dalam hal ini? Tidak diragukan ya, seluruh kebaikan yang kita lakukan adalah dalam rangka meraih cinta Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebagai redaksi doa yang harus kita ucapkan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang diucapkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amalil ladzi yuqarribuni ila hubbik. Itu diantara sebagian doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku memohon ya kecintaanmu. Allahumma inni uhibbuk, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak, kecintaanmu.
Ada dua maksud di sini, kecintaanmu yaitu kecintaan hatiku, diriku kepadamu ya Allah, dan kecintaanmu kepadaku. Keduanya benar. Dan yang lebih utama kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, yuhibbukumullah. Jadi selain berdoa, kita mengikuti Rasulullah, pasti Allah akan mencintai. Jangan buat-buat bid'ah, jangan buat-buat khurafat, jangan buat-buat kesyirikan. Ya, ikhlaskan ibadah kepada Allah, ikuti Rasulullah, berdoa, doa yang diajarkan tadi, ya Allah aku memohon kecintaan padamu dan kecintaan kepada orang-orang mencintaimu dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah, kekasih Allah dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan. Banyak nasihat dan pelajaran tentunya untuk menghafal doa-doa Nabi Ustaz ya. Nah, masyaallah. Ya, inilah yang harus kita tanamkan. Tinggalkan doa-doa yang terdapat dalam kitab-kitab yang tidak jelas sumbernya itu. Itu menjauhkan kita dari kebaikan. Salawat-salawat, zikir-zikir yang enggak ada contohnya, enggak ada landasannya. Itu akan menambah jauh dari sunnah Nabi, akan menambah jauh dari ridha Allah, bukan mendekatkan diri. Nah, padahal di sana masih banyak doa-doa dan zikir. Nah, ini yang kita ya subhanallah ya. Kalau kita ya habiskan umur kita dari pagi ya sampai mulai dari bangun sampai tidur lagi, enggak cukup waktu untuk membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalul yaumi wa laila, amalan harian kita. Nah, sekarang kita mencari zikir yang tidak ada contoh dari Nabi. Zikir dibuat orang-orang yang mungkin ya enggak tahu sumbernya dan bagaimana akidahnya. Dan terdapat dalam zikir-zikirnya, wirid-wiridnya itu ucapan-ucapan yang terkadang mengandung kesyirikan, penyimpangan. Ya, seperti itu. Dan terkadang perkataan-perkataan yang kadang ya kufur gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang mengucapkan, yang mengada-ngadakan itu orang tidak maksum. Tapi kalau Nabi SAW maksum ya, artinya suci dari dosa. Maka semuanya kebaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ya, umur kita terbatas. Nah, dengan umur yang terbatas, cukup kan dia dengan apa yang telah cukup bagi Rasulullah. Ya. Maka tinggalkan zikir-zikir dan cara-cara salawat yang tidak ada landasannya itu. Enggak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Ya. Yang akan menambah kebaikan di sisi Allah adalah berzikir, bersalawat, membacakan wirid sesuai dengan tuntunan Rasulullah di pagi dan petang hari. Hafalkan doa pagi petang hari tersebut. Hafalkan doa sebelum tidur. Hafalkan doa-doa di waktu sahur, ya, mau keluar rumah, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan. Selesai makan, sebelum makan, waktu turun hujan, waktu kita mendengar petir dan yang lainnya. Ya, subhanallah, menjadi suatu nikmat. Ada doanya, semua lengkap, ya, dalam perjalanan. Semuanya lengkap. Ya, tidak ada yang kurang diajarkan Nabi SAW karena telah disempurnakan. Nah, sekarang kita mau mencari zikir yang mana? Yang enggak jelas tuntunannya. Ya, maka berpikirlah, ya, orang yang kita kultuskan selain Rasul tidak akan bisa menyelamatkan. Dan Rasul itu juga akan menyelamatkan kita. Yang akan bisa menyelamatkan kita adalah bagaimana ittiba kita dengan pada Rasul yang itu akan menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapapun, ya, orang yang ditokohkan, dikultuskan tidak bisa. Ya. Wallahu a'lam. Masalah barakallahu fikum Ustaz, lagi-lagi kita harus kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Dari semua aspek kehidupan Ustaz ya. Sahih. Nah, barakallahu fikum barakallah, jazakallah khairan. Kita coba sapa penelpon telah terhubung kembali Ustaz dari Palembang. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Pak Ustaz. Ahlan, tafadhal. Ini kan tidak lama lagi bulan Sa'ban, bulan Arwah kan istilahnya tuh. Bulan apa? Bulan Sa'ban menjelang puasa nanti kan? Iya, naam. Nah, pertanyaan saya, di kampung saya ini setiap bulan Arwah itu, bulan Sa'ban itu diadakan sedekah hajatan. Setiap rumah itu hajatan. Nah, katanya mengirim doa kepada arwah. Nah, apakah itu wajib? Ada tuntunan, ada perintah dari Nabi? Nah, kata orang-orang kalau kita tidak melakukannya,
Nanti kita bisa kemarahan dari arwah. Nah ini yang saya Kata orang ya Pak ya. nah, bisa kemarahan katanya. Baik. Pertanyaan saya, apakah itu acara kita itu sampai kepada arwah ataupun tidak? Nah, Nah, taib. tanyakan Pak Baik, Ustaz ya. Ini Pak siapa? Tadi Pak siapa ini? Pak Nur apa? Bapak tidak tampak. Pak Nurdin siapa? Pak Sukardin. Pak Sukardin. Taib ya. Oke. Nah. Syukran Baik, Pak syukran Sukardin. Bapak, terima kasih, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustaz. Nah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Siap Ustaz, siap Bapak. Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukardin ya di Palembang. Palembang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita bulan Rajab, kemudian setelah itu bulan Sya'ban, kemudian baru Ramadan. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan keselamatan, kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa bersua dengan bulan Sya'ban, kemudian setelah itu bulan Ramadan. Allahumma amin. Nah, tadi disampaikan di bulan Sya'ban ada mungkin sebagian tradisi ya bahwa harus ada sedekah gitu ya. Dan sedekah tersebut ya dengan tujuan dikirimkan pahalanya kepada arwah. Tidak sebutkan arwah siapa, apa mungkin arwah orang tua atau keluarga atau kaum muslimin. Jika tidak dilakukan, ya itu akan mungkin bahasa kita ya kualat atau mungkin mendapatkan berbagai hal yang tidak diinginkan. Apakah ini wajib? Apa ada tuntunannya? Jawabannya satu. Semua hal itu tidak ada tuntunannya. Nah, tidak ada. Ya. Tidak ada sedekah khusus di bulan Sya'ban. Yang ada di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Itu yang tuntunan Nabi SAW seperti itu. Adapun mengkhususkan sedekah di bulan Sya'ban, kemudian pahalanya dikhususkan pada arwah yang telah meninggal, kalau tidak nanti diganggu oleh arwah. Arwah itu ya roh, ya. Nah, kita meyakini roh itu tidak mati. Yang mati itu ya jasad kita karena berpisah roh tadi. Dan roh tersebut ya ada bersama jasad. Adapun roh para syuhada, naam, di dalam burung khudir terbang di surga. Mereka berpindah dari satu pohon yang lain. Itu kita yakini. Adapun roh, ya orang-orang yang selain para syuhada, ya ada bersama jasad mereka. Begitu. Nah, jadi tidak ada juga istilah ya, roh gentayangan seperti itu ya. Itu tidak ada seperti roh gentayangan itu semua ya. Tidak ada. Itu bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Intinya tidak ada amalan yang seperti itu. Ya, maka jangan dilakukan. Ya. Kalaupun bersedekah diniatkan kepada saudara kita telah meninggal, tidak ada masalah. Ya, sampai sedekah tersebut, sampai ya niatkan untuk orang tua meninggal sedekah atas bulan, ya tidak ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan, mengkhususkan sedekah di bulan Sya'ban itu perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah. Karena sedekah kapan saja. Ya. Adapun mengkhususkan kena Sya'ban dengan berbagai keyakinan tadi, maka ini semua adalah keyakinan tidak benar, ritual yang tidak ada landasannya, maka jangan dilakukan. Jadi kesimpulannya ada perbuatan yang masih sunnah, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Tidak ada tuntunan Nabi SAW, ya tertolak amalannya, enggak ada manfaatnya, karena tidak dicontohkan Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Tapi pernah kita dengar, apakah benar enggak Ustaz? Katanya bulan Rajab itu bulan minanham, Sya'ban menyiram, dan Ramadan manen. Benar nggak Ustaz kalau ini? Ya, tidak ada istilah seperti Tidak itu. ada istilah itu. Kita setiap bulan, setiap hari kita harus menanam, menyiram dan memanen gitu ya. Seperti itu. Nggak ada istilah seperti kemudian Rajab bulan umatku, mungkin nanti bulan siapa lagi? Rajab mungkin bulan Allah, kemudian Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku juga. Itu hadis palsu ya. Nah, perlu diketahui semua yang terdapat hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bulan-bulan Rajab secara khusus gitu, dan ibadah secara khusus, puasa secara khusus. Para ulama hadis semua telah menjelaskan, yang pakarnya dalam ilmu hadis, ya, maka itu semua hadisnya tidak keluar dari dua kategori. Pertama, hadisnya itu lemah dan kebanyakannya itu palsu. Maka nggak boleh disebutkan kepada Nabi. Termasuk hadis tadi, ya. Rajab bulanku, Sya'ban bulan Nabi, kemudian Ramadan bulan umatku. Enggak ada, itu hadis palsu ya, palsu. Dusta berarti, mengatakan itu dusta.
kemudian berbagai amalan, ada solat raghaib di pekan pertama bulan Rajab gitu ya. Itu juga hadisnya palsu, ibadah yang solat yang tidak ada landasannya palsu. Dan muncul baru ya setelah abad keempat Hijriyah. Makanya tidak ada para ulama hadis mutaqaddimin seperti Bukhari untuk menjelaskan hal, karena tidak ada hadis itu sebelumnya, karena hadis itu palsu diada-adakan setelah ya abad keempat Hijriyah. Seperti itu jelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Izmi Adus Salam, Imam Abu Syama, semua itu ulama Syafi'iyah seluruhnya itu. Nah, ketiga tadi. Dan ulama yang lain di kalangan Hanabila dan madhab yang lain menjelaskan tidak ada tuntunannya. Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadlil Rajab menjelaskan bahwa semua yang terdapat riwayat hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan Rajab secara khusus dan puasa secara khusus atau ibadah secara khusus, semuanya ya hadisnya tidak sahih, bahkan kebanyakannya palsu. Maka ya untuk apa kita beramal hadis palsu? Yang jelas yang sahih bulan Rajab termasuk bulan haram, maka jangan zalimi diri kita dengan berbuat kesyirikan, dengan berbuat dosa, maksiat dan macam-macam ya, atau menzalimi orang lain. Dan Sya'ban nanti yang sudah dilakukan nanti adalah banyak berpuasa. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW ya banyak berpuasa di Sya'ban, terkadang ya dikatakan dia itu tidak berbuka gitu ya, saking banyak berpuasa. Bahkan yasumu Sya'ban kullan, sebagai riwayat kata Aisyah, berpuasa Sya'ban secara keseluruhan. Tapi maksudnya ya kebanyakan Sya'ban itu beliau berpuasa, karena beliau tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Intinya tetap bisa memperbanyak amal soleh dengan dalil umum karena bulan haram Ustaz ya. Nah, Masya Allah, tanpa ada pengkhususkan. Mungkin di siang hari puasa khusus Rajab misalnya, atau mungkin di malam hari Qiyamul Lail, sebelumnya tidak pernah sholat gitu ya, atau dia siang harinya tidak pernah puasa, tiba-tiba Rajab puasa gitu. Nah, ini nggak benar. Ya, tapi kalau yang biasa puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud atau mungkin Qiyamul Lail di malam hari, ya lanjutkan qiraatul Quran gitu ya. Tinggalkan, karena termasuk ya bulan-bulan haram yang memiliki keutamaan ya secara umum, ya puasa secara umum gitu ya. Nah, itu adalah amalan yang mulia. Nah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya Bapak di Palembang ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita menyapa penelpon dari Medan Ustaz. nah. Pak Ali silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Bolehkah kita mendoakan atau memohon ampunkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sekaligus dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan mengucapkan astagfirullah? Astaghfirullah. Iya. Redaksinya astaghfirullah begitu. Iya, minta ampun kepada Allah, diampunilah dosa-dosa orang tua kita ya Allah, dengan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, kalau astaghfirullah itu redaksi itu kalimat yang atau untuk pembicara atau yang mengatakan astaghfirullah, yaitu saya memohon keampunan kepada Allah. Kalau untuk orang lain ucapkan Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah, Allahumma ghfir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya seperti itu. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah, ya. Atau mungkin Allah maghfir li aqribai, atau ya keluarga karib kerabatku, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, begitu. Jadi kalau untuk orang lain kita mengucapkan Allahumma ghfir, ya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya al ahya minhum wal amwat, seperti itu. Adapun untuk diri kita Allahumma ghfirli, ya, atau astaghfirullah, aku memohon keampunan kepada Allah, sebagaimana ya ucapan Nabi SAW di waktu penghujung salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi istighfar untuk diri itu Allahumma ghfirli, sebagai Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau juga sayyidul istighfar, na'am, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik wa mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adapun untuk saudara kita atau orang lain itu mengucapkan Allahumma ighfir li walidayya. Allahumma ighfir misalnya kalau mungkin ada keluarga yang lain li akhi fulan. Nah, Allahumma ighfir li fulana, mungkin saudari kita atau yang kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Adapun astaghfirullah itu bagi mereka yang sendiri ya, yang berbicara, yang berdoa. Nah, Allahumma aghfirli atau astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Demikian Pak Ali, bisa dipahami Bapak? Ustaz, ini yang kedua Ustaz. Yang kedua. Silakan Bapak. Ustaz. Apa hukumnya Ustaz kalau kita kalau kita menerima bantuan dari non muslim, misalnya contohnya bangunan untuk masjid, dan sebaliknya kalau kita membantu non muslim meminjamkan uang, apa hukumnya Ustaz? Boleh apa tidak Ustaz? Baik, cukup Bapak, ditunggu jawabannya. Terima kasih Bapak Ali di Medan. Silakan Ustaz. Nah, ditanyakan nanti ke Pak yang lain ya Pak ya, insyaallah mungkin bagian fikih. Ya mungkin lebih fast jawabannya, insyaallah. Barakallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian Pak Ali di Medan, semoga bisa. Dan untuk diketahui live interaktif di Fadwa TV hari Senin hingga Jumat dengan berbagai macam bentuk ilmu, bidang ilmunya mulai dari fikihnya, ibadah, akidah, hadis dan doa. Semoga bisa terus menyapa kita atau bertanya di Fatwa TV insyaallah taala. Baik Ustaz, kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung menggunakan kesempatan ini, bertanya tentang keimanan, doa dan zikir di 033154460087. Dan jika sudah tersambung bersama Fatwa TV, bisa untuk terlebih dahulu mengecilkan suara Fatwa TV, suara volume televisinya agar suara bisa didengar dengan jelas. Ustaz, kita bacakan soal telah masuk Ustaz. Dari hamba Allah di kota Tangerang. Ustaz, saya pernah membaca poster tentang sunnah membaca doa setelah minum susu. Lalu apakah boleh apabila membacanya setelah meminum minuman lain yang notabene dicampur susu, misal kopi susu atau susu jahe dan sebagainya? Nah, insyaallah. Doa setelah minum susu. Barakallahu fiik. Ya, subhanallah ya. Terus terang tadi juga ya saya berusaha mencari di buku-buku para ulama dan hadis, ternyata subhanallah sunan Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya suatu ketika minum susu, kemudian di samping beliau juga ada dua orang para sahabat, kemudian setelah beliau meminum diberikan kepada salah seorang mereka, kemudian yang kedua. Nah, disebutkan di situ bahwa begitu Nabi SAW ya, tatkala itu Nabi mengatakan man at'amahu Allahu ta'am falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wa qala Rasulullah sallam laisa syai'un yujzi'u at-ta'ama wasyarab ghairul laban atau ghairal laban. Rawi Ahmad, sanadnya sahih, kemudian disahihkan juga oleh Syekh Albani. Intinya hadisnya sahih. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan kepadanya makanan, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fi, ya Allah berkahilah ya makanan tersebut ya bagi kami. Wa at'imna khairan minhu, dan berikan kepada kami makanan lebih baik dari makanan tersebut. Subhanallah ya. Kemudian barang siapa yang Allah beri minuman yaitu berupa susu, laban, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fi, ya Allah berkahilah bagi kami dalam minuman susu tersebut, wazidna minhu, dan tambahkan ya kepada kami minhu. Wazidna minhu, jadi Rasul ingin tambahan dari susu. Nah, kalau makanan tadi makanan lebih baik, kalau susu ingin tambahan. Kenapa? Ada apa? Kenapa Rasul memohon tambahan gitu ya? Ternyata ilahnya, sebabnya walaysa syai'un yujizu at-ta'am wasyarab ghairal laban. Tidak ada sesuatu yang bisa mewakili makanan dan minuman selain dari susu. Karena susu itu subhanallah ya, luar biasa ya
faedah dari susu kan gitu ya. Nah itu di antara ya penyebabnya. Jadi bila minum susu itu telah terwakili makanan dan minuman. Apalagi kalau yang tradisi orang Arab dahulunya ya mereka yang punya makanan mereka susu, kemudian kurma kan begitu. Luar biasa ya. Jadi di situ menjelaskan ya illah dan sebabnya. Jadi doanya tadi Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Nah pertanyaannya apakah kalau kita minum ya kopi susu atau air susu gitu jahe. Ya atau susu jahe mengucapkan wallahu a'lam ya secara umum kalau untuk makan dan minum ya kita mengucap Allahumma barik lana na'am fima Allahumma barik lana fi na'am dalam alhamdulillah na'am alhamdulillah alladzi at'amana hadza wa saqana min ghairi haulin wala quwwah. Itu doa secara umum setelah makan. Alhamdulillah yang telah memberikan makanan dan minuman kepada kita tanpa daya dan upaya dari kami. Itu secara umum. Tapi ada spesial susu ini. Ya wallahu a'lam ini doa khusus untuk susu. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan ternyata tidak ada yang bisa mewakili makanan dan minum secara manfaatnya dan untuk badan kita atau fisik kita seperti ya susu begitu. Maka Rasul mengkhususkannya dengan doa tadi, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berkahilah ya minuman susu itu bagi kami dan tambahkan ya minhu dari susu. Berarti minta tambahan. Kenapa? Karena tidak ada yang mewakili makanan dan minuman seperti susu. Jadi Allah ini khusus ya untuk minum susu. Tapi secara umum setelah kita minum dan makan kita mengucapkan doa yang disampaikan tadi alhamdulillah alladzi at'amana hadza wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Masyaallah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Begitu sempurnanya agama ini Ustaz. Nah, sampai minum susu ada doanya. Iya, na'am. Alhamdulillah. Lagi apa yang mau kita inginkan lagi dari agama ini? Ada kebaikan semua, na'am. Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, demikian bertanya semoga bisa dipahami. Mungkin kita coba sapa penelpon terakhir sepertinya Ustaz. Nah. Bapak Adi di Sulawesi Selatan. Nah. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Adi. Ini saya Ustaz yang dari Bonek yang tunanetra itu Ustaz. Naam, saudara Adi. Ya. Oh ya, masya Allah yang pekan lewat juga bertanya. Barakallahu fiik. Gimana kondisi antum? Ya alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Silakan Bapak. Saya biasa saya sholat itu kan setelah sholat itu kayak apa tuh ragu dengan rokat yang saya ambil. Apa kurang toh? Iya. Mau sujud sawi tapi saya tidak tahu apakah bila sujud sawi itu takbir atau sujud saja tanpa takbir Ustaz. Nah. Iya. Dari sujud sawi itu takbir juga atau gimana Ustaz? Dan doanya kan di dalam sujud sawi itu Ustaz. Gimana? Ada doanya di dalam sujud sawi itu. Iya. Itu pertanyaan saya. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Adi di Sulsel. Saudara Adi. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Adi ya. Sepertinya Adi ini masih muda orangnya. Masih muda. Tapi beliau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya ya tidak bisa melihat. Ya semoga beliau ya bersabar dan sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya ya barang siapa yang Allah hilangkan kedua pandangan matanya ya man adhabtu habibataihi wa sabara falahul jannah. Dia bersabar maka surga ya surga. Jadi bersabar ya Adi barakallahu fi atas apa yang menimpa antum dan itu ya insyaallah sebagaimana juga dan sebagian hadis idza habballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaannya ya salat apabila ragu-ragu ya apakah mungkin 3 rakaat atau 4 rakaat. Pertama tentunya kalau itu ragu maka yang yang menjadi landasan adalah keyakinan kita. Kalau kita ragu 4 rakaat atau 3 rakaat dan yakin kita berapa? 3 rakaat. Nah, 3 rakaat maka nambah. Nah, nanti begitu sebelum salam itu sujud sahwi. Dan sujud sahwi ya tetap juga mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian doa yang dibaca ya seperti doa yang dibaca di waktu sujud. Sama. Ya. Doa yang dibaca di waktu sujud. Waktu ya subhana rabbiyal a'la. Nah. Jadi sama yang dibaca kemudian tadi tentang masalah keraguan tadi itu dibangun di atas apa? Keyakinan. Maka jika ragu 3 atau 4 maka yang diyakini 3. Seperti itu. Nah, kemudian apabila yakini
4, maka keraguan 3 tadi itu dihilangkan. Nah, maka setelah itu sujud sahwi, tetap takbir, kemudian baca doa seperti yang dibaca di waktu sujud. Nah, Allahu a'lam. Masalah berarti nggak ada doa khusus ya? Tidak ada doa sunnah. Nah, Baik, kan natilam sebagiannya dapat subhanatilam layan wala yashu kan begitu ya. Tapi yang jelas didapatkan riwayat yang sahih tetap membaca zikir yang sama seperti sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian Pak Adi di Sulsel yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, semoga beliau diberikan kesabaran Ustaz ya. Nah, insyaallah dalam menerima ujian itu dan diberikan pahala yang banyak insyaallah taala. Demikian kayak sepertinya Ustaz, karena waktu membatasi kita tanpa terasa Ustaz. Masyaallah 1 jam kurang lebih baru berasa dibuka Ustaz. Dah kita tutup nih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Semoga ya diberkahi pertemuan ini. Allahumma amin, insyaallah amin, dan bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah Ustaz. Allahumma amin. Nah, barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada ya, dan mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita respon dan semoga bisa direspon di pertemuan berikutnya. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.